Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Kalau ngomongin Jepang, biasanya yang kepikiran itu pasti ramen, sushi, atau matcha. Tapi ada satu hal yang sering bikin orang kangen Jepang, makanan musim dinginnya. Dan menariknya, di Jepang itu ada makanan yang beneran cuma muncul pas musim dingin. Bukan cuma karena enak, tapi karena bahan, cuaca, dan budayanya memang cocoknya dingin. Hari ini aku bakal ajak kalian bahas makanan Jepang yang wajib dicoba dan cuma ada di musim dingin. Kalau kalian pengen tahu, tonton video ini sampai habis. Oke, untuk makanan pertama adalah Kegani dan Zuwanigani Hokkaido. Mulai dari utaranya Jepang dulu ya, yaitu Hokkaido. Hokkaido memang terkenal gak cuma tempat ski, pemandangan salju yang indah aja, tapi juga kulinernya. Buat kalian yang mau liburan ke Hokkaido atau mungkin lagi di Hokkaido di musim dingin ini, wajib banget cobain kepiting musim dingin Hokkaido. Sekitar bulan November sampai Februari, kepiting seperti Kegani dan Zuwanigani mulai banyak ditangkap karena hidup di laut yang super dingin, dagingnya lebih padat, lebih manis, dan lebih juicy. Paling nikmat sih dimakan langsung setelah direbus, tapi kalau kalian mau versi lebih winter vibes, kepiting ini sering dinikmati sebagai kanishabu atau kaninabe, dan bagian yang paling ditunggu penutupnya. Biasanya nasi yang dimasak dengan campuran kani miso, rasanya kayak gurih dan bikin puas banget. Nah, di kota seperti Sapporo dan Otaru ada banyak restoran spesialis kepiting segar. Jadi kalau ke Hokkaido saat musim dingin, jangan cuma lihat salju, nikmati juga kepitingnya, raja rasa musim dingin Jepang. Oke, makanan kedua adalah senbeijiru, ichigoni, dan hotate aomori. Dari Hokkaido kita turun sedikit ke Aomori, dan di sini ada makanan musim dingin yang unik banget, namanya senbeijiru. Ini adalah makanan khas wilayah selatan prefektur Aomori, terutama daerah Hachinohe. Isinya tuh sup hangat yang berbasis kecap dimasak dengan ayam, sayuran akar, lalu di dalamnya dimasukkan senbei khusus. Bukan senbei manis atau cemilan ya, ini senbei polos dari tepung gandum. Begitu direbus, teksturnya berubah jadi kenyal dan kayak mochi gitu. Aroma gandumnya bercampur sempurna dengan kuah sup. Menariknya, tiap daerah punya versi masing-masing. Ada yang pakai kecap, ada juga yang pakai berbasis miso. Ada rasanya yang bisa beda-beda tergantung tempat. Kalau di Hachinohe, banyak restoran yang menyajikan senbeijiru bareng ichigoni, sup bening dari uni dan abalone. Jadi dalam satu tempat, kalian tuh bisa merasakan dua ikon rasa laut dan darat khas Aomori. Dan tidak kalah menariknya, Aomori juga terkenal dengan scallop atau hotate yang besar dan manis. Di musim dingin, hotate panggang menjadi populer karena aromanya keluar sempurna dan tekstur dagingnya tuh lebih kenyal. Ini cocok buat dicicipi sebagai cemilan hangat saat jalan-jalan di pasar atau festival winter. Makanan yang ketiga adalah kiritampo nabe Akita. Dari Aomori kita turun lagi ke Akita, dan di sini ada salah satu hotpot musim dingin paling ikonik di Jepang, yaitu kiritampo nabe. Kiritampo nabe ini terkenal karena beras baru yang ditumbuk halus, lalu didirikan ke batang kayu cheddar dan dipanggang sampai aromanya keluar. Setelah itu kiritampo dimasak dalam kuah kaldu dari Hinai Jidori, ayam lokal Akita yang terkenal kaya rasa. Begitu masuk ke kuah panas, kiritampo menyerap semua rasa kaldu ditambah dengan daun bawang, akar burdok, dan jamur maitake. Rasanya jadi dalam rasa hangat banget, dan ini makanan yang sederhana tapi rasanya itu terasa mewah tanpa harus ribet. Dan yang paling spesial di daerah asalnya, terutama Odate City, banyak restoran yang menyajikan di dekat irori, perapian tradisional Jepang. Bayangin makan hotpot sambil lihat salju turun di luar, duduk di dekat api dan merasakan kehangatan orang lokal. Bukan cuma makanan yang hangat, tapi suasananya juga. Dan makanan yang keempat adalah Noppe dari Niigata. Dari Akita kita turun lagi ke prefektur Niigata yang juga dikenal dengan musim dingin panjang. Di sini ada makanan khas musim dingin bernama Noppe. Noppe adalah sup hangat yang terbuat dari sayuran akar seperti talas, wortel, jamur, dan konnyaku. Kuahnya agak kental karena dimasak lama, jadi semua rasa sayuran tercampur dengan baik. Makanan ini awalnya masakan rumahan, biasanya disajikan saat musim dingin atau acara keluarga. Setiap rumah bisa punya versi yang berbeda, ada yang lebih gurih, ada juga yang lebih ringan. Tapi semuanya tuh lebih nikmat dimakan saat dingin. Noppe bukan cuma makanan mewah, tapi contoh klasik masakan lokal yang sederhana, praktis, dan cocok untuk musim dingin. Yang kelima ada kanburi dari Toyama. Sekarang kita turun lagi ke prefektur Toyama yang terkenal dengan hasil lautnya. Musim dingin di Toyama adalah saat ikan yellowtail atau kanburi paling enak. Karena air lautnya yang sangat dingin, daging ikan ini lebih berlemak dan terasa lebih manis dibandingkan musim lain. Itulah sebabnya kanburi sering disebut sebagai ikan musim dingin yang premium.
Nah, di sini kamburi bisa dinikmati dalam berbagai cara. Jadi salah satunya tuh ada sashimi segar, ada dibikin teriyaki, atau dimasak dalam hotpot. Nah, kamburi adalah contoh makanan yang bener-bener musiman. Kalau dimakan di luar musim dingin, rasanya tuh kayak nggak maksimal. Jadi ini memang khusus untuk winter dining. Oke, makanan yang keenam ada Kanazawa Oden. Jadi dari Toyama kita melanjutkan ke prefektur Ishikawa, khususnya Kanazawa, kota yang terkenal dengan sejarah dan kulinernya. Di musim dingin, salah satu makanan yang populer adalah Kanazawa Oden. Oden di Kanazawa sedikit berbeda dengan versi umum di Jepang. Kuahnya itu ringan, bening, tapi tetap kaya rasa, dan biasanya menggunakan bahan laut lokal. Ada juga topping khas seperti kepiting atau fish cake spesial yang hanya tersedia saat musim dingin. Kanazawa Oden sering dijadikan makanan hangat di malam yang dingin, dan banyak restoran yang menyajikan sepanjang musim dingin. Ini adalah contoh lain dari makanan musiman Jepang yang paling terasa nikmat saat winter. Tidak terlalu mewah, tapi tetap penuh cita rasa lokal. Oke, yang ketujuh ada miso oden dari Aichi. Dari Ishikawa kita turun lagi ke prefektur Aichi, tepatnya Nagoya, yang punya versi oden yang khas, miso oden. Berbeda dari oden di daerah lain, miso oden dimasak atau disajikan dengan saus miso merah kental khas Nagoya. Rasanya tuh gurih dan sedikit manis dari miso, dan kuahnya tuh lebih pekat dibanding oden biasanya. Makanan ini populer di musim dingin karena kuah panasnya bisa menghangatkan tubuh. Banyak restoran di Aichi yang menyajikan menu ini sebagai makanan hangat untuk malam musim dingin. Miso oden menunjukkan sebagaimana setiap daerah di Jepang punya versi musiman yang berbeda walaupun bahan dasarnya sama-sama oden. Oke, yang ke-8 itu ada Yudofu dari Kyoto. Dari Aichi kita naik ke Kyoto, kota dengan banyak kue dan tradisi kuliner. Di musim dingin, salah satu makanan yang hangat khas di sini yaitu Yudofu atau tahu rebus. Yudofu dibuat dengan cara merebus tahu dalam kaldu ringan. Rasanya sederhana, tapi tekstur tahu yang lembut dan hangat membuat kuahnya itu cocok untuk menikmati saat dingin. Biasanya yudofu disantap di kuil-kuil sebagai bagian dari masakan vegetarian tradisional atau di ryokan, penginapan tradisional saat winter. Makanan ini bukan tentang bumbu atau rasa yang kuat, tapi tentang keaslian bahan dan sensasi hangat saat musim dingin yang membuatnya tetap populer setiap tahun. Oke, nomor 9 itu ada fugu atau dari Yamaguchi. Sekarang kita pindah ke prefektur Yamaguchi yang terkenal dengan fugu atau ikan buntal. Nah, di musim dingin, fugu menjadi sangat populer karena teksturnya yang lebih padat dan rasanya lebih maksimal dibandingkan musim lain. Di sini fugu itu bisa dinikmati dalam berbagai cara. Sashimi tipis yang halus, hot pot fugu yang dimasak langsung di meja yang dinikmati saat hangat. Musim dingin itu benar-benar dianggap waktu terbaik untuk fugu, dan banyak restoran khusus fugu yang buka hanya pada musim dingin. Ini contoh lain dari makanan Jepang yang musiman, di mana keaslian kualitas dan rasa terbaiknya hanya bisa didapat pada musim tertentu. 10 ada Ankimo atau seafood nabe dari Nagasaki. Terakhir kita bisa sampai di Nagasaki ya, kota pelabuhan di Jepang Barat. Di musim dingin, salah satu makanan yang menonjol dari Ankimo atau hati ikan, monfish, dan hotpot seafood. Ankimo dikenal karena teksturnya itu creamy dan rasanya itu kaya, sering disajikan dengan sedikit saus di dalam set course seafood. Sementara seafood nabe di sini menggunakan ikan dan kerang lokal dimasak dalam kaldu panas sehingga lemak dan rasa ikannya itu keluar maksimal. Musim dingin membuat semua bahan ini lebih berlemak dan lebih flavor, kayak rasanya itu kaya gitu. Jadi ini benar-benar pengalaman makan seafood musim dingin yang khas. Di Nagasaki ini termasuk sajian premium yang hanya ramai dicari saat winter. Jadi itu dia tur kuliner musim dingin Jepang dari Hokkaido sampai Nagasaki. Mulai dari kepiting musim dinginnya Hokkaido, kiritampo hingga fugu dan ankimo, semua punya versi musiman yang terbaik di winter. Kalau kalian suka video kuliner Jepang musim dingin seperti ini, jangan lupa kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen aku bawain tema yang lain, langsung tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye bye.